Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat beserta Bapak Ibu yang berada di rumah. Pertama kali kami sampaikan terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam mengikuti kompetisi ESLO tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2021. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal IPA Biologi kelas 4 SD. Materi-materi soal yang telah dikerjakan kemarin akan dibahas pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, soal yang pertama adik-adik ya, soal yang pertama kita mulai. Di sini ada soal jenis tumbuhan yang memiliki tipe akar yang sama dengan gambar di atas adalah. Oke, jadi di sini terlihat ini adalah gambar dari tanaman wortel ya, tanaman wortel. Di mana tanaman wortel ini memiliki tipe akar ya, tipe akar tunggang ya, tipe akar tunggang. Oke, wortel memiliki tipe akar tunggang. Nah, dari beberapa pilihan ya, ini jelas ini adalah tanaman kelapa ya, ini tanaman kelapa. Oke, ini tanaman kelapa yang pertama. Yang kedua ini jelas ini adalah tanaman pisang. Oke, ini merupakan dari rhizome ya. Ini tanaman jahe dan ini adalah tanaman pepaya. Dari empat tanaman ini kira-kira mana yang memiliki tipe akar yang sama dengan tanaman wortel? Ya, jadi kita harus lihat dulu tipe akar tunggang ini termasuk kelompok tipe apa? Dikotil atau monokotil ya, seperti itu. Jadi wortel ini merupakan tanaman yang dimasukkan dalam kelompok tanaman dikotil. Oke. Kita lihat dulu ya, ini merupakan materinya. Jadi ada perbedaan antara tanaman dikotil dan monokotil. Ya, dikotil memiliki akar tunggang. Oke, berarti ini sesuai dengan tanaman wortel. Batang dan akar memiliki kambium sehingga dapat membesar. Daun. Nah, daun susunan tulang daun menyirip atau menjari. Ya, menyirip atau menjari. Dari keempat tanaman ini kira-kira mana yang menyirip dan menjari? Ya, jadi di sini dari keempat tanaman yang memiliki susunan tulang daun menjari adalah pepaya. Jadi jawabannya adalah pepaya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Organ pencernaan di atas menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mencerna bahan makanan di bawah ini, kecuali mana enzimnya? Nah, ini kelihatan ya, ini merupakan gambar dari organ lambung ya. Lambung memiliki atau menghasilkan beberapa enzim ya. Yang pertama adalah pepsin, yang kedua adalah renin, dan ada satu zat yang bersifat asam namanya HCl atau biasa disebut dengan asam klorida. Oke, asam klorida. Jadi di sini terlihat kecuali adalah yang petialin ya. Kecuali petialin. Jadi kalau adik-adik petialin ini terdapat pada mulut ya, ditemukan pada mulut ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar di bawah ini akan menghasilkan gas yang memiliki efek negatif bagi lingkungan. Jadi di sini adalah gambar eh, erupsi ya. Gambarnya adalah erupsi dari erupsi gunung berapi ya. Erupsi gunung berapi. Ya, erupsi gunung berapi. Jadi erupsi gunung berapi ini biasanya menghasilkan gas apa? Gas yang memiliki efek negatif bagi lingkungan
itu merupakan gas dari sulfur ya. Ini ada sulfur ini ya. Ada sulfur hidroksida atau belerang ya, seperti itu. Nah, gas sulfur ini gas yang dikeluarkan berapi pada saat meletus mengandung senyawa hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Ya, ini merupakan gas yang dominan. Sehingga dia akan mengakibatkan ketika dia berada di atmosfer akan mengakibatkan hujan asam. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Menghasilkan senyawa asam yang mematikan untuk tanaman. Jadi kalau senyawa asam ini masuk atau terkena di organ-organ tanaman, maka tanaman tersebut bisa mati ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bunga menghasilkan nektar atau madu yang dimanfaatkan oleh serangga untuk perkembangannya. Untuk jenis serangga manakah yang dapat mengkonsumsi nektar atau madu dari bunga? Kira-kira mana ini tipe mulut dari serangga yang dapat mengkonsumsi nektar atau madu dari bunga? Ya, ada 4 tipe gambar di sini, A, B, C, D. Kita coba lihat dari beberapa gambar yang A. Nah, A ini mirip dengan gambar dari tipe belalang. Yang B ini merupakan dari nyamuk. Ya, kalau ini belalang. Oke, terus kemudian ini merupakan gambar dari nyamuk. Nah, terus kemudian ini bisa lebah dan ini adalah kupu-kupu. Ya, oke. Jadi kira-kira yang mirip ya, yang mampu mengkonsumsi nektar madu itu adalah yang kupu-kupu ya, seperti itu. Jadi memiliki tipe mulut untuk penghisap ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih itu dinamakan apa ya? Oke, serbuk sari ke kepala putih. Ya, ini biasanya berada di bunga ya, adik-adik ya. Kalau adik-adik menjawab fotosintesis salah ya. Oke, fotosintesis itu salah. Fotosintesis ini merupakan proses pembentukan makanan yang dilakukan atau dibantu oleh cahaya matahari. Jadi ini pembentukan ya, makanan, pembentukan makanan oleh tumbuhan, yang dibantu oleh cahaya matahari, oleh energi cahaya matahari. Oke. Jadi kira-kira yang mana ya kalau jawaban A, B, C atau D? Oke, kita coba lihat. Oh, ini ada gambar nih. Ya, jadi ini polen. Polen ini polen itu nama lainnya adalah serbuk sari. Ya, serbuk sari jatuh di kepala putih di mana dibantu oleh satu hewan ya, namanya polinator. Hewan ini adalah lebah ya, dia. Ini adalah lebah seperti itu. Polen ini jatuh ke kepala putih ini atau yang disebut dengan stigma. Oke. Maka peristiwa ini disebut dengan penyerbukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi hubungan timbal balik yang terjalin antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut sebagai hubungan timbal balik. Oke. Jadi ada satu konsep ya, konsep mengenai lingkungan ya, konsep mengenai lingkungan dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Oke, yang pertama ini adik-adik. Ada yang disebut dengan individu, ada yang disebut dengan populasi, komunitas, dan ekosistem. Ya, kira-kira mana nih dari jawaban pertanyaan pada soal kali ini?
Kita lihat definisi komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, ini ya. Ini komunitas di sini. Jadi komunitas ini biasanya populasinya berbeda-beda, Dik. Ada di sini ada zebra, ya di sini ada rusa, ada kerbau, ya, dan ada predator di sini singa, seperti itu ada burung. Nah, ini biasanya komunitas itu terdiri dari populasi yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, populasi sendiri apa? Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang mampu berkembang biak dan berada di suatu tempat atau wilayah yang sama pada waktu yang sama. Jadi di populasi ini hewannya sama, ya hewannya satu jenis. Jadi kalau rusa ya rusa semua, kalau zebra zebra semua, kalau singa singa semua seperti itu. Dan harus lebih dari satu ekor, ya lebih dari satu ekor hewan seperti itu. Kalau habitat apa artinya? Habitat merupakan tempat suatu makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi di mana makhluk hidup ini dapat berkembang biak, dapat melakukan aktivitasnya keseharian itu disebut dengan habitat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk soal kali ini adalah ekosistem. Ya, jadi hubungan timbal balik yang terjalin antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini terlihat ada hewan, ya ada hewan, ada tumbuhan, ada lingkungan, ada matahari ya di sini. Jadi kalau ekosistem itu memiliki dua komponen yaitu komponen yang disebut makhluk hidup atau komponen biotik, ya komponen hidup. Ya di sini ada hewan, ada tumbuhan, ya ada mikroorganisme. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen dari abiotik. Abiotik ini berarti yang tak hidup, ya tak hidup. Biasanya di sini faktor-faktor yang berada di lingkungan, misalkan cahaya matahari, suhu, air, kelembaban dan lain sebagainya. Ya. Oke, Adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tahapan dari perubahan bentuk tubuh hewan semasa hidupnya adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Ya, kita masih ingat ya, ada beberapa hewan yang dia berubah bentuk ya dalam satu siklus hidupnya. Biasa disebut dengan metamorfosis. Oke. Nah, metamorfosis ini ada biasanya dibagi menjadi dua ya, Adik. Ada metamorfosis sempurna, ya sempurna, ada metamorfosis yang tak sempurna. Oke, jadi kalau sempurna ini contohnya kupu-kupu ya. Ini kupu-kupu sempurna karena apa? Dia perubahan bentuk ya dari telur sampai ke dewasa ini berbeda-beda. Ya, kalau yang tak sempurna contohnya kecoa ini. Ya, ini yang tak sempurna seperti itu. Nah, yang sempurna ini ya, metamorfosis sempurna biasanya memiliki urutan seperti ini adik-adik. Dari telur, terus kemudian dia akan berubah menjadi larva, larva akan berubah menjadi pupa, pupa akan berubah menjadi imago. Atau biasa disebut dengan dewasa. Seperti ini ya. Nah, kalau yang tak sempurna, dia tidak mengalami yang namanya pupa, ya dia tidak mengalami yang namanya pupa. Biasanya telur, terus kemudian hewan muda, ya hewan muda, baru kemudian ke dewasa. Itu. Oke, selanjutnya adik-adik kita lanjut ke soal berikutnya. Garam dapur NaCl yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari laut.
Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik, kalau dia menggunakan panas matahari, berarti kemungkinan teknik yang dilakukan ini adalah teknik dari proses penguapan, ya, karena ada panas ya, ada panas matahari di sini ya. Jadi akan menguapkan ya, menguapkan air laut seperti itu sehingga hanya tertinggal kristal-kristal garamnya. Jadi manakah yang nama lain dari penguapan? Kita coba lihat. Yang A, coba filtrasi. Filtrasi merupakan suatu proses pemisahan zat padat dari fluida, gas maupun cair yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori. Filtrasi itu biasa disebut dengan penyaringan. Nah, ya contohnya seperti ini Adik-adik. Ya, ini ada proses pembuatan kopi ya. Ya, proses pembuatan kopi, jadi kopinya diseduh, di sini ada kertas saringnya sehingga yang muncul di sini itu adalah air kopinya saja. Nah, seperti ini. Kalau kromatografi, ini cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat tersebut bergerak bersama-sama. Nah, ini contohnya kromatografi. Ya, kromatografi ini untuk digunakan untuk mengetes bagaimana komponen-komponen penyusun dari suatu zat. Taruh destilasi, ya, destilasi adalah perubahan bentuk bahan dari cair menjadi gas yang dilakukan melalui sebuah proses, dipanaskan dulu, didinginkan, ya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk tetes cairan yang dapat mengembun. Nah, ini praktek destilasi. Destilasi biasa juga disebut dengan proses penyulingan. Nah, penyulingan. Jadi destilasi ini dapat dimanfaatkan ketika membuat misalkan minyak ya, pembuatan minyak minyak cengkeh misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya menggunakan peristiwa atau proses destilasi. Jadi satu-satunya yang belum di sini adalah evaporasi. Evaporasi itu nama lain dari penguapan. Ya, jadi tekniknya menggunakan suhu yang tinggi bisa memanfaatkan energi panas matahari sehingga kandungan air yang berada di dalam zat tersebut akan hilang karena penguapan, karena menguap. Yang tertinggal adalah butiran-butiran garam atau kristal-kristal garam. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan gambar pencernaan di atas, bagian B dan C berturut-turut yaitu B dan C. Oke, kalau A jelas ya. A ini adalah bagian pencernaan organ mulut. Kalau yang B ini adalah kerongkongan. Ya, kerongkongan biasa disebut nama lainnya adalah esofagus. Terus kemudian yang C ini adalah lambung. Yang D ini adalah usus halus atau biasa disebut dengan intestinum. Terus kalau yang E ini adalah usus besar, biasa disebut juga dengan kolon. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan adik-adik ke soal berikutnya. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air juga sangat penting bagi kesehatan kita. Pentingnya air dalam tubuh kita adalah, oke, kalau air ini biasanya digunakan untuk fungsinya untuk pelarut ya. Pelarut ya, melarutkan. Jadi kalau dia larut ya dia akan lebih melancarkan. Melancarkan larutan. Jadi di sini yang sangat berhubungan adalah yang A, melancarkan sistem peredaran darah manusia. Kalau menyebabkan dehidrasi salah ya, karena air ini bukan menyebabkan dehidrasi, tetapi malah akan
mengobati dehidrasi. Kalau memperlambat sistem pencernaan, ini lebih ke serat, ya, serat-serat makanan. Itu contohnya buah, bisa didapat dari buah dan sayuran, seperti itu. Nah, kalau menambah nafsu makan, itu juga bisa buah dan sayuran. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nama lain dari tumbuh-tumbuhan. Mana kira-kira yang nama lain dari tumbuh-tumbuhan? Biasanya kita ingat ya, ada istilah flora dan fauna. Nah, berarti yang tumbuh itu yang mana? Ya, oke. Yang tumbuh-tumbuhan adalah yang flora. Kalau fauna itu adalah hewan ya, Dik ya. Hewan seperti itu. Oke, kalau gulma ini sebenarnya ini adalah tanaman pengganggu ya. Tanaman yang mengganggu pertumbuhan. Mengganggu pertumbuhan dari tanaman produksi. Oke. Ya, kalau hama ini biasanya hewan ya, hewan. Hewan yang mengganggu tanaman mengganggu pertumbuhan tanaman produksi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Proses pembuatan produk berikut tidak menggunakan bantuan dari jamur adalah, wah ini produknya bermacam-macam ya. Kita coba lihat, ini produknya. Yang A itu adalah tempe, kalau yang B itu tape, kalau yang C ini adalah obat ya. Obat di sini lebih ke antibiotik. Kalau yang D di sini adalah betul. Nah, ini nata de coco. Oke. Jadi tempe ini sebenarnya dia dibantu oleh mikroorganisme namanya Rhizopus oryzae. Ya, Rhizopus ini dia kelompok jamur. Tape ini dibantu mikroorganisme namanya Saccharomyces cerevisiae. Ini juga dalam kelompok jamur, biasa disebut dengan ragi. Ya, ini ada antibiotik penisilin. Nah, ini namanya Penicillium notatum. Ini juga dari jamur. Berarti jawaban terakhir adalah yang D. D ini Acetobacter psillinum. Nah, Acetobacter psillinum ini adalah kelompok mikroorganisme bakteri seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Alat kelamin bunga ditunjukkan pada nomor berapa kira-kira? Alat kelamin bunga ini ada alat kelamin jantan, ya, alat kelamin jantan biasa disebut dengan serbuk sari, dan satu lagi betina biasa disebut dengan yang namanya putih. Serbuk sari itu pada nomor 2, ya, pada nomor 2 ini jelas. Terus putihnya berarti ke nomor 4. Ya, nomor 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, mudah ya ini ya. Kalau nomor 1 dilihat ya, jelas ini nomor 1. Yang paling cantik namanya adalah mahkota bunga. Nah, nomor 9 ini yang hijau, biasanya kalau kuncup warnanya hijau biasa disebut dengan kelopak ya, kelopak bunga. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses polinasi bunga. Nah, apa sih polinasi? Polinasi ini merupakan proses jatuhnya serbuk sari
di kepala putih. Nah, biasa disebut nama lainnya adalah proses penyerbukan. Berarti jawabannya jelas nomor 2 dan nomor 4. Betul sekali. Oke, masih berhubungan. Kita lanjutkan. Tetap semangat adik-adik. Soal berikutnya. Berdasarkan rantai makanan, tikus yang ada di sawah memiliki kedudukan sebagaimana nih tikus? Tikus ini makan rumput. Nah, berarti rumput ini sebagai produsen, rumput sebagai produsen. Nah, tikus berarti sebagai konsumen pertama. Ular sebagai konsumen kedua karena dia ya karena ular ini dia memangsa tikus ya, seperti itu. Tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Elang berarti sebagai konsumen tiga. Elang akan mati ya, di sini ada organisme namanya jamur ya, mati terus kemudian diuraikan, berarti jamur ini sebagai pengurai atau biasa disebut dengan yang namanya decomposer. Oke, jadi jawabannya jelas adalah yang B. Tetap semangat adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saat ini telah dikembangkan teknologi reproduksi yang dapat menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Teknologi reproduksi dengan cara memasukkan inti sel tubuh ke dalam sel telur yang sudah diambil inti selnya adalah kira-kira yang mana ini? Ini jawabannya adalah yang C, namanya cloning. Namanya cloning. Nah, ini kami jelaskan ada yang namanya cangkok. Kalau cangkok sudah jelas ya. Biasanya di cangkok ini adalah tanaman. Bisa mangga, ya, kemudian jambu, ya, rambutan. Ini bisa dicangkok adik-adik. Ya, buah-buah yang produksinya manis banyak seperti itu bisa dicangkok. Nah, kalau inseminasi buatan biasanya dilakukan pada hewan ternak. Ya, pada hewan ternak di sini. Oke, di sini ada induk jantan, ada induk betina, ya, biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti itu. Nah, hewan jantan diambil sel spermanya, kemudian sel sperma ini dimasukkan ke dalam tubuh induk betina, sehingga dia akan menghasilkan anak sapi yang berkualitas seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya cloning. Cloning ini dilakukan pertama kali pada hewan domba. Namanya domba doli. Ya, namanya ini adalah domba doli. Ya, domba doli. Jadi cloning ini dia mengambil inti sel dari salah satu tubuh, ya, kemudian inti sel tersebut sel tersebut inti selnya akan dihilangkan. Ketika inti selnya dihilangkan, dimasukkan ke dalam tubuh betina, ya, tubuh betina nanti dia akan kemudian akan berkembang menjadi embrio, ya, sel ovumnya akan berkembang menjadi embrio. Oke, selanjutnya adik-adik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk mendapatkan keturunan unggul dari hewan ternak, nah, peternak akan melakukan teknik reproduksi yang mana kira-kira? Ya, tadi sudah hewan ternak itu adalah menggunakan inseminasi buatan, ya, inseminasi buatan. Jadi biasanya menggunakan sperma dari sapi unggul, ya. Sapi unggul itu biasanya menggunakan sapi Australia misalkan, ya. Seperti itu, kemudian di spermanya diambil, dimasukkan ke dalam tubuh induk betina dari sapi lokal, ya, sehingga diharapkan akan menghasilkan keturunan anak sapi yang berkualitas. Baik, dilanjutkan lagi adik-adik. Organisme yang membantu proses produksi melalui bioteknologi modern adalah yang mana? Menggunakan bioteknologi modern. Oke,
Kita coba lihat yang A, Saccharomyces cerevisiae. Oh, Saccharomyces cerevisiae ini dia memproduksi atau membantu produksi tape. Ada Penicillium notatum. Penicillium notatum tadi memproduksi antibiotik. Selanjutnya Rhizopus oryzae. Ini dia memproduksi tempe. Dan Oryza sativa ini dia padi ya, padi. Dia memproduksi beras. Nah, nanti jadinya beras seperti itu. Maka kira-kira yang menggunakan bioteknologi modern dari keempat produk ini adalah yang Penicillium notatum ya, karena dia menghasilkan namanya antibiotik. Dilanjutkan adik-adik, ini soal yang terakhir, grafik paling tepat yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dengan kadar CO di atmosfer. Jadi kalau penduduk ini meningkat, ya, jumlah penduduk ini bertambah, maka kadar CO2 akan CO itu juga akan bertambah seperti itu. Maka kira-kira yang mana ya? Ini dari A, B, C, dan D. Nah, yang paling tepat adalah yang A, betul. Karena kalau penduduknya bertambah, semakin tahun penduduknya bertambah, maka kadar CO ini dia juga akan semakin meningkat. Kalau yang C salah, ya karena dia malah menurun. Kalau yang D salah, dia tetap seperti ini, tidak ada kenaikan maupun penurunan. Tapi kalau yang B ini salah ya, tidak ada grafik seperti ini ya, seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak pembahasan soal IPA, ya soal IPA biologi kelas 4 SD. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti kompetisi ISLO 2021. Kami juga akan menantikan partisipasinya kembali dalam kompetisi ISLO tahun 2022. Ya, tetap belajar, tetap semangat, tetap sehat, semoga semakin berprestasi dalam setiap kompetisinya. Kami undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.